Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Masa sih? Saya rasa itu aja perasaan Bapak aja. Ya, jangan berburuk sangka Pak, kalau ada rakyat yang ingin mencari keadilan, bersuara adili Jokowi. Dulu sebelum Prabowo jadi presiden, dia terkenal dengan julukan Macan Asia. Tapi rupanya kucing Indonesia. Ya. Pak Prabowo membuat statement yang kemudian menjadi ledekan dari para netizen ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa ada upaya, ada orang yang mau memisah-misahkan dirinya dengan Pak Jokowi. Lantas ini kemudian ditanggapi secara beragam oleh para warganet. Persepsi ini muncul karena memang selama ini banyak orang yang menghendaki agar Pak Jokowi itu diadili. Kita tahu bahwa beberapa hari terakhir ini gerakan vandalisme adili Jokowi itu begitu masif. Nah, netizen ya sepertinya memang memiliki harapan yang cukup besar terhadap Pak Prabowo, tetapi karena Pak Prabowo punya strategi dan taktik tersendiri dan ingin membangun bangsa ini dengan melibatkan semua elemen, termasuk menghargai prestasi-prestasinya orang, maka inilah yang kemudian membuat para netizen ini sepertinya kecewa, kepanasan. Tapi seperti apa ya ledekan-ledekan mereka, coba kita simak sama-sama. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Masa sih? Saya rasa itu aja perasaan Bapak aja. Ya, jangan berburuk sangka Pak, kalau ada rakyat yang ingin mencari keadilan, bersuara adili Jokowi atau hal-hal lain, menuntut penjelasan, itu nggak ada hubungannya untuk memisahkan Bapak dengan Jokowi. Ya, itu hak Bapak untuk bersahabat dengan siapapun. Ya, tapi sebagai rakyat wajar dong kalau rakyat ingin mencari keadilan. Kalau tuntutan adili Jokowi itu adalah untuk mencari keadilan, itu hal yang sangat-sangat wajar di negara manapun. Bahkan Pak Harto pun pernah mengalaminya ya saat itu diadili. Jadi jangan berpersangka seperti itu gitu loh. Rakyat itu hanya ingin mencari keadilan terhadap sesuatu selama 10 tahun yang mereka rasakan ketidakadilan itu. Salam Pancasila. Dulu sebelum Prabowo jadi presiden, dia terkenal dengan julukan Macan Asia. Tapi rupanya kucing Indonesia. Ya, buktinya apa? Jangankan mengevaluasi kinerja wakilnya. Ya, wakil presiden itu juga harus dievaluasi kinerjanya. Ya, memecat Bahlil yang jelas-jelas sudah melakukan kesalahan fatal dan menyebabkan korban meninggal dunia, itu aja nggak langsung diambil tindakan. Ya, menunggu apa lagi? Kan sudah 100 hari kerja, sudah evaluasi dong. Dan presiden tuh punya hak prerogatif loh. Kalau bener Prabowo memihak rakyat, ya segera pecat Bahlil karena memang rakyat sudah muak gitu ya. Nah, kemudian wakil presiden Gibran itu juga harus dievaluasi. Gunanya dia jadi wakil ya itu adalah untuk membantu presiden. Lah, akhir-akhir ini banyak kegaduhan, banyak masalah. Gibran kemana? Wakil presiden kemana? Ada yang tahu? Ya, contohnya di permasalahan pagar laut. Ya, pagar laut itu ada 2 permasalahan, yang di Tangerang sama Bekasi. Ya, harusnya wakil presiden itu turun tangan, melihat ya situasi yang sebenarnya, lalu memberikan laporan kepada presidennya. Ya, lalu kemudian kemarin peristiwa gas kosong atau langka, harusnya Gibran sebagai wakil presiden juga turun ke lapangan, tanya ke masyarakat. Ya, atau sebelum keputusan itu diterapkan, wakil presiden turun dulu ke masyarakat, memeriksa apakah keputusan Bahlil itu bakal menimbulkan masalah atau tidak.
Nah itu kalau wakil presiden yang benar. Dulu Ma'ruf Amin juga dikritisi ya, karena tidak bekerja. Tapi kalau Ma'ruf Amin kan wajar, karena beliau kan sudah sepuh, sudah tua. Lah ini anak muda yang kalau joget gas-gas kayaknya yang iya. Tapi kenyataannya apa? Ya jadi memang Gibran ini kayaknya memang harus diganti, atau dia mengundurkan diri kalau punya malu. Ya nggak tahu kalau nggak punya malu kan gitu ya. Rakyat kan melihat hasil kerja. Ya selama ini ada masalah-masalah, Gibran ada di mana? Ya kalau presiden kan tidak harus turun ke bawah. Ya Prabowo aja memberi contoh kok, turun ke salah satu sekolah menyaksikan ya pembagian makan gratis, bertanya kepada anak-anak sekolah SD. Ya jadi Prabowo betul-betul tahu problem masyarakat, problem yang dialami oleh rakyat kecil. Nah ini Gibran kemana? Kan nggak ada. Gimana kalau kita bikin hashtag ganti Gibran? Oke nggak? Nah, silahkan komen ya. Ternak bansos juga boleh komen. Ya oke. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila. Salam logika. Salam logika. Guys, gua tuh punya kucing jantan sejak 3 bulan laluan ya. Kucing jantan. Sepintas kalau dilihat dari wajahnya dan dengar suaranya, kalian akan mengira bahwa itu macan, bukan kucing. Bahkan teman-teman gua bilang, gua ini memelihara macan, bukan kucing. Tapi guys, mungkin karena kucingnya sudah terlalu tua, akhir-akhir ini kucingnya itu sering mengeluh sakit, kurang enak badan, hingga beberapa kali tidak bisa tampil di pentas, sampai-sampai adiknya yang harus mewakili dia tampil di pentas. Padahal guys, kalau bersuara, kucing ini menggebu-gebu, menggelegar, berapi-api, meledak. Sayangnya hanya suaranya saja yang gede. Aslinya yaitu Hello Kitty banget, gampang tersinggung, baperan, dan takut sama kodok. Padahal sehari-hari dia sama anak kodok. Ada satu saja kucing yang berani nyenggol dia, maka dia akan bahas dan sindir berhari-hari. Dia itu kucing yang mirip macan, tapi senangnya curhat melulu. Kemarin dia curhat, bilang bahwa ada orang yang mau membun-bun dia karena katanya yang mau bun-bun dia tidak senang dia menjadi ketua geng. Yang terbaru dia curhat, katanya ada orang yang mau memisahkan dia sama kodoknya. Sampai-sampai dia bilang bahwa ada orang yang mencoba mengadu domba untuk memisahkan antara dia dengan kodoknya. Saking takutnya sama papa kodok sampai harus menjeli-jeli begitu, Cing. Lebih ngeri nih Sumenep. Kalau Tangerang yang dipager-pagerin pakai bambu kemarin baru HGB, ini di Sumenep malah udah SHM. Bener-bener ini Mulyono ini yang diuntungin dia sama keluarga, dia balas budinya pakai kekayaan negara luar biasa. Aku pikir dulu Cak Nun itu cuma ngadi-adi. Ada 37 titik yang direklamasi. Dan ini satu-satu udah mulai terkuak. Nah, yang aku curigain ini adalah programnya El Gemoy yang dia bikin acara mukbang nasional untuk nasional. Nah, di tengah APBN yang lagi kayak gini, itu dia dapat duit dari mana? Jangan-jangan besok dia harus balas budi juga. Nah, nanti kalau laut sama hutan udah habis, jangan-jangan yang digadein nanti ginjal-ginjal kalian. Saya kira saudara-saudara merasakan di mana-mana betapa telah rusak mental bangsa kita. Saya rasa Pak Purwo sudah terlalu banyak ngomong. Mental Bapak yang rusak. Dari awal-awal ini sudah mengatakan inilah pejabat korup, hindari, jangan ini, bersihkan diri. Semua sudah dikatakan. Tinggal sekarang kapan Pak Prabowo bertindak, itu yang paling penting. Tidak akan pernah bertindak. Saya kira saudara-saudara merasakan di mana-mana betapa telah rusak mental bangsa kita. Betapa telah merusak mental para pemimpin-pemimpin kita, mental para pejabat-pejabat kita. Ini mencemaskan kita semua. Bagaimana bisa kita hidup sebagai negara merdeka kalau semua pejabat kita atau hampir semua pejabat kita
tidak punya integritas, bisa disogok, bisa dibeli. Di mana tempat keadilan untuk rakyat yang tidak punya uang? Kalau semua lembaga-lembaga tersebut buntu karena korupsi, karena hakim-hakim sudah tidak punya integritas, hakim bisa dibeli, pejabat KPU bisa dibeli. Kalau ini semua tahu semua tapi tidak masa depan bangsa bergerak, di mana bangsa kita bisa bertahan? Gunakanlah akal sehat kita. Sungguh-sungguh negara kita menuju kegagalan.